Sayang, bangun dulu yuk, waktunya sholat Asyar. Taraf membangunkan Hilya, karena ini sudah jadi rumahnya, maka ia tidak perlu lagi mencari penginapan dan memilih untuk tinggal di rumah itu selama berbulan madu. Lauterbrunnen sungguh tempat yang cantik, suasananya nyaman ditambah udaranya yang pastinya segar, rasanya tinggal di sana untuk beberapa waktu malah baik itu merilekskan tubuh dan pikiran. Ini pas sekali bagi Hilya yang sepertinya tampak lelah, setelah kejadian di Jakarta yang lumayan menegangkan dan banyaknya perkataan buruk dari tetangga di tanah kelahirannya, maka di Lauterbrunnen ini bisa menjadi tempat istirahat yang menenangkan. Oh ya sayang, kita tinggal sementara di sini aja ya, jadi nggak perlu lagi nyari penginapan, tapi kalau kamu mau di kota ya kita tinggal pergi aja. Sini aja mas, tempatnya bagus dan nyaman, apalagi di rumah gini, malah lebih nyaman ketimbang penginapan atau hotel. Taraf lega istrinya itu memang tidak banyak menuntut. Jika mereka memutuskan tinggal, maka sebaiknya berbelanja sebelum hari menjadi petang. Selepas sholat Asyar, mereka berganti pakaian dan bersiap untuk pergi. Namun saat keluar rumah, Elof sudah datang dengan membawa beberapa kantong yang berisi bahan makanan. Maaf saya tidak tahu apa yang Anda berdua suka, tapi semua bahan ini fresh dan dagingnya halal. Melihat Nyonya mengenakan tutup kepala, saya menyimpulkan bahwa Anda berdua adalah Muslim. Wah pas sekali Tuan Elof, terima kasih banyak, sungguh terima kasih. Saya dan istri memang berencana untuk pergi belanja tadi. Alof, pria itu sungguh baik, mungkin memang dia sudah diamanati untuk menjamu Taraf dengan baik, sehingga ia memang melakukan hal tersebut. Oh iya Tuan Elof, apakah di sekitar sini ada dokter? Ada Tuan, saya bisa mengantarkan Anda kalau mau. Taraf melihat ke arah Hilya, tapi istrinya itu menggeleng cepat sebagai tanda bahwa dia tidak ingin ke dokter karena merasa tubuhnya baik-baik saja. Namun tidak bagi Taraf, ia merasakan beberapa hal aneh terhadap istrinya itu, mudah tidur, makan banyak, dan terlihat lelah. Taraf tidak bisa membiarkan hal itu terus berlanjut. Baiklah Tuan Elof, nanti kalau saya akan ke sana saya akan menghubungi Tuan, bolehkan saya meminta kontak Anda? Brooke, sayang. Taraf baru saja mengeluarkan ponselnya namun suara tubuh Hilya yang jatuh ke lantai membuatnya ikut menjatuhkan ponselnya juga. Mata Taraf membulat sempurna melihat Hilya jatuh tidak sadarkan diri. Dengan segera ia mengangkat tubuh Hilya dan membaringkannya di tempat tidur. Saya akan panggilkan dokter Tuan, tolong ya Tuan Alof dan maaf. Saya sungguh minta maaf merepotkan Anda berturut-turut, saya sungguh minta maaf Tuan. Alof hanya tersenyum, melihat bagaimana Taraf panik. Mengingatkan dia pada Romario puluhan tahun silam, pria itu juga sangat panik setiap ada yang terjadi terhadap Hilly. Rasanya seperti baru kemarin rumah itu penuh kasih sayang antara Romario dan Hilly, dan sekarang Elof bisa melihat hal yang sama lagi meskipun dengan pasangan yang berbeda, namun vibes yang ia rasakan sama. Sepanjang jalan menuju ke tempat dokter berada, Elof tidak hentinya tersenyum. Ia merasa hidupnya yang sepi kembali berwarna dengan adanya pasangan muda itu. Elof Brelim, pria berusia 50 tahun itu seakan tahu semua mengenai Romario dan Hilly. Dia seakan menjadi saksi hidup keduanya. Semua itu karena Elof adalah adik angkat dari Romario. Dia adalah seorang yatim piatu yang dibawa oleh Romario saat datang ke Zurich. Oleh Romario, dia diberikan tempat tinggal di Lauterbrunnen dan akhirnya Elof memutuskan untuk mendedikasikan hidupnya kepada Romario. Permisi, Tuan. Saya sudah datang bersama dokter. Ah iya Tuan Elof, silakan masuk dokter, tolong periksa istri saya, tadi dia tiba-tiba pingsan, kemarin. Taraf menjelaskan semua yang terjadi pada Hilya, dari sebelum melakukan perjalanan, hingga tadi. Dia juga menjelaskan semua tentang Hilya yang menurutnya mendadak aneh karena melakukan sesuatu yang tidak seperti biasanya. Dokter duduk di samping ranjang dan meminta izin untuk memeriksa Hilya. Sekitar beberapa menit dokter tersebut melakukan pemeriksaan sederhana. Dan entah mengapa dokter itu tersenyum ke arah Taraf membuat Taraf heran. Kapan terakhir istri Anda datang bulan, Tuan? Kapan ya? Taraf mencoba mengingat, setelah menikah mereka berhubungan dengan lancar atau terbilang sangat lancar. Dan Hilya juga selalu menjalankan sholat tanpa pernah libur. Yang Taraf tahu jika wanita tengah menstruasi maka dia tidak bisa melakukan ibadah dan juga hubungan suami istri. Dalam agama yang dianut Taraf seperti itu. Jadi Taraf simpulkan bahwa semenjak menikah sekitar sebulan lebih ini, Hilya belum mengalami menstruasi.
Kayaknya belum dok, setelah kami menikah sekitar sebulan kami masih lancar berhubungan, jadi dia belum mengalami datang bulan. Pas, nanti Tuan coba pergi ke apotek dan beli alat tes kehamilan, perubahan kebiasaan tidur dan makan mungkin karena pengaruh hormon kehamilan. Tapi ini masih sekedar dugaan, setelah dites PEG maka akan lebih jelas. Jika hasilnya positif, segera datang ke rumah sakit untuk melihat perkembangan janin. Reaksi yang diperlihatkan oleh Taraf saat ini membuat sang dokter dan Tuan Elof tersenyum kecil. Terlihat sekali Taraf tengah terkejut mendengar kabar yang baru saja disampaikan dokter. Meskipun masih sekedar dugaan, tapi Taraf sungguh sangat senang. Ia langsung menyalami dokter tersebut. Saat dokter ingin berpamitan untuk kembali, Taraf hendak mengantar, tetapi Elof menawarkan diri untuk mengantar dan meminta Taraf menjaga istrinya saja. Kap Taraf mencium kening Hilya. Kata dokter saat ini Hilya sudah tidak pingsan melainkan dalam kondisi tidur. Taraf juga memutuskan untuk membeli alat tes kehamilan dan juga memasak makanan dari bahan makanan yang dibawakan oleh Elof. Taraf yakin istrinya akan bangun dalam kondisi lapar. Mas, lagi masak, kok nggak bangunin aku? Udah bangun. Apa ada yang nggak nyaman atau sakit? Tahu nggak kamu tadi pingsan? Aku takut banget. Nah sekarang duduk sebentar lagi makanannya jadi. Kita mau makan dulu apa sholat maghrib dulu? Perlakuan manis Taraf tanpa sadar membuat Hilya terharu bahkan meneteskan air mata. Ia merasa aneh pada dirinya saat ini, yang seperti wanita cengeng. Tapi rasa haru itu memang tidak bisa ia acuhkan. Lo kok malah nangis? Ada yang sakit kah? Hilya menggeleng. Ia menyapu air matanya yang terlanjur luruh. Taraf mengerutkan kedua alisnya. Ia teringat ucapan dokter tadi kalau mungkin perubahan kebiasaan dari Hilya dipengaruhi oleh hormon kehamilan. Dan mungkin saat ini Hilya tiba-tiba menangis pun karena itu juga. Sayang, ke kamar mandi gih dan pakai ini. Mas, ini kan. Taraf mengangguk, sedangkan Hilya langung bangkit dari duduknya dan berjalan cepat ke kamar mandi. Hilya tentu tahu benda apa yang diberikan oleh suaminya, itu adalah alat tes kehamilan. Selama di kamar mandi, Hilya mencoba mengingat kapan terakhir dirinya datang bulan. Dia sendiri lupa, karena selama menjadi istri Taraf sah secara agama dan negara, dia selalu bisa menjalankan tugasnya sebagai istri di atas ranjang dan belum pernah libur sama sekali. Wah berarti aku beneran udah telat lama ini, gumam Hilya. Tapi dia tetap masih berdebar sekarang saat menunggu hasil dari alat tes yang ia pakai. Ia mengambil nafas dalam-dalam dan membuangnya perlahan. Dengan perlahan dia mengangkat alat tes itu dan melihat secara seksama. Terlihat dua garis yang awalnya samar menjadi semakin jelas. Brak, maas. Taraf yang berada di dapur terkejut mendengar teriakan Hilya dan langsung berlari menghampiri istrinya yang sudah berdiri di depan kamar mandi. Sayang, Mas, positif. Kita akan jadi orang tua. Alhamdulillah ya Allah.